Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, sahabat Kang Obing, ada lagi muncul nih Rocky Gerung dalam podcastnya bersama Panji. Dia mengatakan dan mengkritisi tentang kebijakan Kang Deddy. Bahkan dia mengatakan ini adalah sebuah ide yang konyol katanya. Ini muncul lagi pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan tentunya ini tidak nyaman ke telinga kita ya, apabila ungkapan-ungkapan Rocky Gerung ini. Lebih baik kita dengarkan aja dah. Ini dia. Ide dia untuk membarakkan anak-anak nakal itu kan. Itu memang ide konyol. Ide konyol? Ya bagaimana mungkin anak dibawa ke barak. Barak itu yang didisiplinkan ada tubuh. Anak itu perlu berimajinasi itu. Jadi kenakalan anak-anak itu, ya itu bagian dari upaya dia untuk mencari jalan pikiran lain kan. Bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Bukannya waktu itu argumennya adalah kedisiplinan, termasuk disiplin pikiran, itu dibutuhkan. Nakal karena tidak disiplin secara pikiran. Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body itu. Docile body. Docile body itu gitu. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin. Sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ini sudah membuat ide yang cukup luar biasa ya, karena tidak ada orang yang peduli terhadap anak-anak. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini adalah untuk mengembalikan ke struktur kesadaran anak. Bangun pagi, mandi, makan, lalu dia melakukan segala sesuatunya tepat waktu, sholat, dan tentunya belajar bertanggung jawab. Di sana juga ada guru, ada teman-temannya. Itu kan suatu hal yang sangat luar biasa. Beda lagi kalau yang dibawa ke baraknya itu untuk dilatih kemiliteran. Ini bukan gitu. Nah, ini kalau menurut saya literasinya Rocky Gerung ini tidak tuntas. Artinya ya memang kalau dalam hal yang lain itu pintar, tetapi ini sebenarnya dilihat dulu loh. Dilihat dulu apa yang dilakukan di baraknya itu gitu. Jangan asal ngomong aja Kang Rocky. Yang dimaksud Kang Deddy di sini adalah barak militernya itu adalah justru mempunyai pendekatan atau bukan menakutkan gitu, tapi justru ini pendekatannya yang pertama humanis, edukatif, penuh dengan interaksi budaya, kegiatan sosial dan spiritualnya. Saya pernah upload video tentang spiritualnya. Dan ini mendorong melakukan refleksi diri gitu melalui rutinitas dan pembiasaan bagi anak. Ini tentunya menimbulkan tanggung jawab loh. Tanggung jawab bagi anak-anak itu sendiri. Anak yang sudah terbiasa merokok, main malam gitu ya, terus berkelahi, tawuran kayak gitu, melawan orang tua. Ini bagaimana orang tua saja sekarang sudah mulai give up gitu ya dengan anaknya, maka ini merupakan sebuah refleksi bagi anak-anak itu sendiri, sehingga anak dibentuk lagi, direstrukturisasi dalam berpikirnya gitu. Jadi Bung Rocky harus lihat dulu yang sebenarnya yang terjadi di sana gitu. Jangan berbicara tentang teori. Memang kalau berbicara dengan teorinya yang namanya edukasi gitu ya, itu dilakukan oleh guru full, tidak ada tentaranya. Benar itu, tidak salah. Tetapi kita pahami di sekolah kita ini kan tidak bisa. Guru BK-nya kurang, bahkan sekarang gurunya juga kurang. Wah, itu udah repot. Oke ya, kita lanjutkan ini bahasan Bung Rocky-nya. Jadi Deddy Mulyadi itu ucapin itu sebagai seorang demagog aja, bukan sebagai pedagog. Kalau dia pedagog dia akan bilang, periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga tuh. Padahal imajinasi tumbuh, maka dia ya udah dia ngebandel aja di sekolah. Beliau juga punya ide soal masuk sekolah dari jam 6 pagi kalau kita ngomongin pendidikan. Ya, itu juga konyol. Karena anak bangun jam 5, jam 6 udah mesti pergi bersiap-siap. Kamu dia ngomong sama bapak ibunya tuh. Anak itu perlu sosialisasi di awal pagi hari itu. Ya bicara
meja makan. Tapi dia akan terburu-buru kan jam 6 pagi, bayangin. Sediakan ruang untuk sosial, untuk komunikasi itu. Oke, lalu apalagi itu? Tidak boleh keluar malam sampai jam di atas maghrib. Emangnya sekolah sampai maghrib itu urusan orang tua, mau keluar malam urusan dia kan. Ada aja anak-anak yang mesti bantu orang tuanya malam hari jualin kentang goreng kayak di pinggir jalan. Justru Bung Rocky, hari ini banyak anak-anak yang bangun kesiangan, malamnya keluyuran gitu kan, tidak punya struktur waktu yang bagus, yang sehat. Nah, makanya Kang Deddy Mulyadi mempunyai program berangkat pagi, tidurnya juga harus lebih awal. Apakah ini bentuk dengan kebebasan Kang Rocky yang dimaksud bebas untuk berkeliaran malam hari? Waduh, kalau yang dikatakan oleh Kang Deddy, malam jam 9 harus sudah di rumah, itu kan ada pengecualian. Kalau yang berhubungan yang diperintah oleh orang tua atau ada keperluan itu kan boleh. Ini makanya ini literasinya. Kok ngomong ke orang literasi tapi Anda tidak mau literasi orang lain gitu, literasi yang dilakukan oleh orang lain gitu. Maka yang dimaksud dengan masuk pagi ini artinya disiplin sejak dini, bukan hukuman loh. Dan kalau Kang Rocky bilang bangun jam 5, lalu, kalau bangun jam 5 mah telat. Sholatnya jam berapa gitu. Adzan subuh saja sudah jam 4.30. Sholat, kecuali kalau tidak sholat gitu kan. Nah, di sini tentunya akan terjadi perbedaan juga pemahamannya. Seandainya orang muslim dengan non-muslim, orang yang suka sholat dengan yang tidak sholat gitu. Kalau orang yang sholat bangun jam 4.30 itu sudah kesiangan. Karena azannya subuh jam 4.30. Nah, di sini kan harus paham gitu. Jadi di sini kalau dikatakan harus ada interaksi sambil makan di meja makan, lihat di Indonesia ini yang makan bareng pagi-pagi itu hanya orang-orang menengah ke atas. Kalau orang yang menengah ke bawah jarang sekali gitu, bahkan banyak yang tidak sarapan. Nah, di sini Kang Deddy menawarkan sebuah solusi nyata dari keresahan sosial yang ada di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat. Anak-anak makin malas kan, makin malam-malam pulangnya terlalu larut. Makin liar pergaulannya. Dengan membiasakan aktivitas ini, sekolah lebih awal, lalu tidurnya lebih awal. Wah, itu kan menjadikan anak ini belajar. Sehingga nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, jadi budaya gitu. Jadi, yang namanya pendidikan not only in school, tidak hanya di sekolah loh. Di luar sekolah itu juga ada pembelajaran untuk karakter ini. Dalam konteks Indonesia ini justru banyak anak yang mengalami penyimpangan itu ya. Saat malam tawuran, biasanya malam hari, yang mabuk-mabukan malam hari gitu, nongkrong berlebihan. Akhirnya kejadian-kejadian itu yang tidak menyenangkan banyak dilakukan di malam hari. Jadi, membiarkan anak bebas berkeluyuran di malam hari tanpa arah adalah merupakan pembiasaan yang yang jelek. Jadi, kalau anak itu ya wajar kalau dibatasi. Jadi, ide Kang Deddy ini bukan konyol. Lu bilang konyol, bukan. Ide Kang Deddy adalah ide solutif, gitu ya. Ide solutif. Bagaimana sih mulai hari lebih pagi bukan soal membatasi anak ini, tapi menyusun ulang hidup mereka agar punya arah, tanggung jawab, dan masa depan yang cerah. Itu dia. Kritik Deddy Mulyadinya, tapi kritik dia sebagai pejabat publik, mengambil kebijakan publik yang tanpa dasar rasional tuh. Ya, supaya anak-anak itu tidak telat itu. Ya, itu urusan telat itu bukan
urusan pendidikan. Yeah. Ada aja anak yang memang, ya gue mau masuk jam yang siang aja deh, karena guru gue pagi-pagi bego tuh. Tapi memang Kang Deddy Mulyadi itu tampak appealing untuk kebanyakan rakyat ya. Bahkan video terakhir beliau ngamuk-ngamuk tuh, yang teriak dia lagi bikin acara, terus dia ngamuk-ngamuk itu. Gue pikir itu akan membuat orang jadi nggak suka sama Kang Deddy Mulyadi dengan tindakannya. Tapi justru tetap kebelah. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Ada soal, jadi memang begitu kan. Appeal Deddy itu memang hanya dengan itu. Jadi dia tahu captive marketnya di situ. Kan nggak mungkin datang ke forum beginian terus kita debat tentang, coba Kang Deddy terangkan pada saya beda antara disciple di dalam sistem komando dan disciple dalam sistem pedagogi itu. Pasti dia nggak bisa jawab. Yang udah nggak perlu, yang penting kita disiplinkan. Iya, tapi kata disiplin itu punya akibat lain. Tubuh itu didisiplinkan, otaknya tidak didisiplinkan. Kang Deddy itu bukan akademisi. Jadi kalau Kang Deddy diajak debat secara ilmiah, ya pastilah tidak bisa. Kok ngomong gitu, Kang Deddy pasti tidak bisa kalau diajak debat. Iyalah, karena Kang Deddy bukan akademisi, tapi Kang Deddy adalah praktisi. Seperti kamu, Rocky Gerung, kalau kamu bagus dalam debat, coba sekarang praktek, bisa nggak? Ayo lakukan praktek. Anda lakukan praktek, bagaimana teori-teori Anda itu bisa dilakukan. Sama, kalau Kang Deddy juga diajak ke debat ilmiah yang nggak bisa. Jangan nyeret-nyeret kayak gitu. Jadi kalau Anda dibaliknya, sekarang Anda kan jago di debatnya nih. Nah sekarang Anda ke praktisi, coba lakukan praktek gitu, bisa nggak? Nah ini sama aja seperti itu. Jadi memang benar Kang Deddy itu bukan akademisi. Ia tidak berlatar belakang kampus. Dia tidak punya teori-teori kebijakan dari buku teks. Tapi apa gunanya gelar atau keputusan yang dibuat justru tidak merayat. Keputusan yang dibuat justru merugikan rakyat. Tetapi Kang Deddy orang lapangan, dibaca dari gerakan, dibaca dari hatinya, dibaca di lapangan, lalu dibuatkan keputusan. Dan keputusan ini akhirnya sesuai dengan keinginan rakyat. Itu yang dilakukan Kang Deddy. Jadi Kang Deddy itu bekerja dengan realita, bukan dengan retorika. Yang dilakukan Kang Deddy berjalan ke desa-desa, bertemu langsung dengan warga, melihat lubang-lubang jalan, debu tambang, pedagang kecil yang dikejar nasib. Lalu mendengarkan keluh kesah anak, keluh kesah ibu yang kehilangan arah hidupnya. Dari sanalah lahir keputusan-keputusan yang langsung Kang Deddy eksekusi. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kang Deddy yang benar-benar menyentuh kepada rakyat itu sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa kebijakan Kang Deddy itu tidak punya dasar, karena mungkin Anda berpikiran dasarnya teoritis, gitu. Kebijakan yang baik justru lahir dari keberanian mendengarkan dan bertindak. Kalau tidak berani mendengarkan, ya kayak Anda gitu. Apa yang dibahas oleh Kang Deddy, apa yang diceritakan oleh Kang Deddy tidak didengarkan, cuma diambil aja dikit. Oh, kebarah gini. Lalu Anda membuat retorika gitu sehingga menyalahkan. Nah, ini kayak gini. Ini repot juga gitu ya. Jadi di ujung ini Kang Deddy ini tak jago debat ilmiah, enggak. Tapi ia juga jago membaca luka masyarakat dan menyembuhkannya dengan sebuah tindakan. Sekali lagi, Kang Deddy tidak jago debat. Tapi Kang Deddy jago membaca luka masyarakat dan menyembuhkan dengan tindakan. Karena pada akhirnya rakyat tidak menagih teori. Mereka butuh jalan yang diperbaiki, tambang yang ditutup, dan hidup yang lebih tertata. Jadi kalau ada yang meremehkan kepemimpinan lapangan karena tak akademis, mungkin mereka lebih suka pidato daripada perubahan nyata.
Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.